Selamat datang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuktikan teorema 2.3.1 bagian C, di mana di situ diketahui bahwa jika C lebih dari atau sama dengan 0, maka nilai mutlak dari A kurang dari atau sama dengan C jika dan hanya jika negatif C kurang dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan C. Untuk membuktikan bentuk biimplikasi seperti ini, kita harus membuktikannya dalam dua arah. Yang pertama, kita harus membuktikan bahwa jika nilai mutlak dari A kurang dari atau sama dengan C, maka negatif C kurang dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan C. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus membuktikan juga bahwa jika negatif C kurang dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan C, maka nilai mutlak dari A kurang dari atau sama dengan C. Baiklah, kita akan membuktikan bentuk pertama terlebih dahulu, yaitu jika nilai mutlak dari A kurang dari atau sama dengan C, maka negatif C kurang dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan C. Di sini target dari pembuktian kita adalah kita harus menunjukkan bahwa negatif C itu nanti akan kurang dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan C. Di situ diketahui bahwa nilai mutlak dari A itu kurang dari atau sama dengan C. Saya tuliskan di sini, diketahui bahwa nilai mutlak dari A itu kurang dari atau sama dengan C. Maka berdasarkan definisi 2.3.1 tentang nilai mutlak, maka nilai A ini mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama yaitu untuk, saya tuliskan di sini, untuk A lebih dari atau sama dengan 0, nilai mutlak A itu sama dengan A, dan untuk A kurang dari 0, maka nilai mutlak A sama dengan negatif A. Jadi nilai A itu mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama A itu sendiri, dan yang kedua yaitu negatif dari A. Karena diketahui tadi nilai mutlak dari A, seperti yang saya lingkari, itu kurang dari atau sama dengan C, maka nilai mutlak dari A untuk dua kemungkinan tadi itu sama dengan A itu kurang dari atau sama dengan C, dan nilai mutlak dari A sama dengan negatif A kurang dari atau sama dengan C. Selanjutnya, karena tadi ini saya ganti warna, karena tadi kita mempunyai A kurang dari atau sama dengan C dan negatif A kurang dari atau sama dengan C, dan kita tahu bahwa negatif 1 itu kurang dari 0 dan negatif A kurang dari atau sama dengan C. Maka berdasarkan teorema sebelumnya, yaitu teorema 2.2.3 bagian C, saya tuliskan di sebelah sini teoremanya, teorema 2.2.3 bagian C yang berbunyi jika A lebih dari B dan C kurang dari 0, maka ini saya perkecil, maka CA kurang dari CB. Di sini kita punya C lebih dari atau sama dengan negatif A dan negatif 1 kurang dari 0. Maka berdasarkan teorema ini bisa kita tuliskan menjadi negatif 1 dikali C kurang dari atau sama dengan negatif 1 dikali negatif A. Saya pilih dulu negatif A. Nah, seperti itu. Maka negatif 1 dikalikan dengan C itu kita bisa tulis menjadi negatif C kurang dari atau sama dengan negatif 1 dikalikan negatif A menjadi A. Seperti itu. Karena negatif C kurang dari atau sama dengan A, berdasarkan
proses yang sudah kita lakukan. Dan di sini kita punya A kurang dari atau sama dengan C, maka berdasarkan kedua bentuk tersebut bisa kita tuliskan berdasarkan kedua bentuk yang udah kita peroleh di sini. A kurang dari atau sama dengan C dan negatif C kurang dari atau sama dengan A, maka berdasarkan definisi 2.2.1 bagian 4, maka bentuk seperti ini bisa kita tuliskan menjadi negatif C kurang dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan C. Untuk membuktikan bentuk yang kedua, yaitu jika negatif C kurang dari atau sama dengan A, ini saya perbesar. Untuk yang bentuk pertama tadi terbukti bahwa jika nilai mutlak dari A kurang dari atau sama dengan C, maka negatif C kurang dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan C. Dan untuk yang bentuk kedua, untuk membuktikan bentuk negatif C kurang dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan C, maka nilai mutlak dari A kurang dari atau sama dengan C itu sebenarnya untuk membuktikan tersebut prosesnya itu merupakan inverse atau kebalikan dari proses pembuktian yang sudah kita lakukan, sehingga menurut saya itu tidak perlu kita tuliskan kembali. Karena kenapa? Bisa saja kita tuliskan, namun dalam pembuktian matematika itu agar lebih efektif, proses pembuktian yang serupa itu tidak perlu kita tuliskan berulang kali, sehingga cukup kita buktikan dalam bentuk yang pertama yang sudah kita lakukan seperti itu.